Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kemuliaan Al-Quran. Sehubungan dengan kita sekarang sudah berada di hari yang ke-15 daripada bulan suci Ramadan, berarti kita sudah mendekati malam ke-17 daripada bulan suci Ramadan, yang mana telah kita ketahui bersama malam ke-17 daripada bulan suci Ramadan, bulan atau malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, yang mana Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Al-Quran adalah sesuatu yang mulia dan diturunkan di bulan yang mulia. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan daripada Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Apa fungsi daripada Al-Quran tersebut? Allah turunkan. Allah menyatakan hudan linnas. Al-Quran ini adalah menjadi petunjuk bagi manusia. Petunjuk, menunjukkan manusia kepada jalan yang diridhai Allah, menunjukkan manusia kepada jalan keselamatan, menunjukkan manusia kepada jalan kebahagiaan di dunia, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengambil petunjuk dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, yang mana kemurnian dari Al-Quran tersebut dijaga oleh Allah. Sebagaimana Al-Quran, dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-dzikra, peringatan. Karena di antara nama daripada nama-nama Al-Quran adalah zikir, mengingatkan kita kepada negeri akhirat, mengingatkan kita kepada alam barzakh, mengingatkan kepada kita akan janji-janji Allah, mengingatkan kepada kita tentang kematian. Wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang akan menjaga Al-Quran. Jadi beruntunglah kita sebagai orang Islam memiliki pedoman hidup yang terjaga keasliannya, berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan daripada Al-Quran tersebut. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, makhluk yang dimuliakan Allah, makhluk yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala tempat turunnya Al-Quran, yang mana Al-Quran diturunkan di kota suci Mekah selama 13 tahun. Diturunkan di kota suci Madinatul Rasul selama 10 tahun. Jadi Al-Quran masa turunnya selama 23 tahun.
Karena Al-Quran turunnya menurut kondisi keadaan masyarakat ketika itu. Al-Quran turun menjawab semua permasalahan mereka. Al-Quran turun membawa kedamaian bagi mereka. Al-Quran turun menjadi pedoman hidup bagi mereka. Orang-orang Islam, orang-orang yang ditakdirkan Allah menjadi hamba-hambanya yang beruntung, tentu dia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau menyatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah umatku, wahai umatku, akan Al-Quran. Karena Al-Quran itu menjadi penolong bagi para pembacanya. Al-Quran itu menjadi penolong bagi orang yang mengamalkannya. Al-Quran itu menjadi penolong bagi orang yang memikirkan, mentadaburinya. Al-Quran juga menjadi penolong bagi orang yang mengajarkannya. Al-Quran pun juga menjadi penolong bagi orang yang menghafalnya. Bahkan Al-Quran pun menjadi penolong bagi orang yang membantu terlaksananya proses belajar mengajar Al-Quran. Baik bantuannya melalui dana, tenaga, pikiran. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan bahagian daripada kemuliaan Al-Quran tersebut. Orang yang memiliki dana yang berlebih, mudah-mudahan tergerak hatinya membantu proses belajar mengajar Al-Quran. Taman kanak-kanak Al-Quran, taman pendidikan Al-Quran yang memerlukan tempat belajar, disiapkan tempatnya, gedungnya. Yang memerlukan Al-Quran tersebut, dia belikan Al-Quran tersebut. Yang memerlukan papan tulis atau buku-buku Iqra atau sejenisnya, dia siapkan. Itulah harta yang berkah, harta yang digunakannya untuk membantu proses belajar mengajar Al-Quran. Wabil khusus juga mensejahterakan para guru-guru yang mengajarkan Al-Quran. Betapa besar pahala yang didapatkan seorang guru yang mengajarkan kepada anak didiknya huruf alif, ba, ta, dan seterusnya. Nantinya anak itu menjadi besar, tumbuh menjadi pribadi yang baik, yang saleh. Setiap dia melaksanakan ibadah salat, tentu dia akan membaca Al-Quran. Maka pahala itu akan kembali kepada siapa yang dulu mengajarkannya Al-Quran tersebut. Betapa beruntungnya guru tersebut. Al-Quran juga memberikan bantuan kepada para pembacanya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis beliau yang maknanya, puasa dan Al-Quran akan menolong keduanya itu bagi orang yang mengerjakannya puasa, orang yang membaca Al-Quran. Maka puasa akan mengadu kepada Allah, memberitahukan kepada Allah, melapor kepada Allah, wahai Tuhanku, aku tegah dia daripada menunaikan syahwatnya di siang hari Ramadan. Aku tegah ya daripada makan, minum, dan sebagainya. Ya Allah, tolonglah hamba tersebut ya Allah. Selamatkan dia ya Allah. Itu diantara laporan puasa yang kita kerjakan. Semoga kita senantiasa menjaga ibadah-ibadah kita, wabil khusus ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Agar nantinya puasa tersebut akan membantu kita, menolong kita pada saat kita sangat mengharapkan pertolongan di padang mahsyar nanti. Juga
Al-Quran pun melaporkan kepada Allah, wahai Tuhanku, aku tegah dia daripada tidur malam karena dia membacaku. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah hamba tersebut ya Allah. Selamatkan dia ya Allah. Betapa pentingnya kita mencari jalan-jalan keselamatan. Baik di dunia, lebih-lebih kita mengharapkan keselamatan dari Allah di negeri akhirat. Hendaknya kita memikirkan bukan sekedar keselamatan di dunia, bahagia di dunia. Yang lebih utama kita pikirkan ialah keselamatan di negeri akhirat. Karena telah kita ketahui bersama, berapa banyak daripada saudara-saudara kita telah kembali ke hadirat Allah. Mungkin mereka di tahun-tahun sebelumnya masih bersama kita, masih membaca Al-Quran bersama kita, masih hadir di majelis-majelis ilmu bersama kita. Tapi sekarang mereka telah mendahului kita. Mereka telah menemui apa yang dijanjikan Allah kepada mereka. Mudah-mudahan kita pun juga tergerak hati, ada semangat baru, walaupun kita sudah berada di pertengahan dari bulan Ramadan, yang mana kebiasaannya cenderung ibadah kita akan menurun semangatnya. Tadarus Al-Quran kita akan menurun. Tapi mudah-mudahan semakin akhir dari bulan Ramadan, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala semangat baru, ditanamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kita akan kemuliaan akhirat, akan kemuliaan orang yang memakmurkan, mengisi bulan Ramadan dengan berbagai amal saleh. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa bulan Ramadan, kemudian dia isi bulan Ramadan dengan berbagai kegiatan kebaikan, amal saleh, niscaya diampuni dosa-dosanya dengan sebab dia mengharap akan dengan dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah seseorang akan diterima Allah dengan dasar ikhlas karena Allah, dengan dasar mutabaah kepada Rasulullah. Dua poin ini harus kita tanamkan di hati kita. Setiap kita ingin melaksanakan suatu ibadah, harus kita tanamkan niat yang tulus karena Allah. Sebagaimana di setiap malam kita berniat, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Ujung daripada lapas niat tersebut lillahi ta'ala itu adalah indikasi daripada ketulusan. Sesuatu yang diharapkan cuma ridha Allah, yang diharapkan cuma ampunan Allah, yang diharapkan cuma keselamatan di akhirat. Semoga amal ibadah kita semua, khususnya di bulan suci Ramadan ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah kecintaan di hati kita akan membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, membantu proses belajar mengajar Al-Quran. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang nantinya dapat bantuan syafaat daripada Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Hada minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.